Bagaimana bila seorang dokter melakukan diagnosis terhadap penyakit pasiennya, tetapi setelah ditemukan apa yang menjadi penyakitnya, ia tidak memberikan obat untuk pemulihannya. Atau sebaliknya, dokter yang hanya memberikan obat atau langsung memberikan obat tanpa mendiagnosis penyakitnya, sehingga pasien itu langsung menerima obat dan tanpa tahu penyakitnya. Tentu saja obat-obat itu belum tentu tepat sesuai dengan apa yang dia sedang derita. Obat dan diagnosis penyakit adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang penyembuh bagi pasiennya. Namun bila keduanya tidak dilakukan dengan benar dan diberikan dengan tepat, maka akan menjadi sesuatu kekeliruan. Begitu pula di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Menegur dan menghibur adalah dua bagian dari karya kasih Tuhan untuk membentuk anak-anaknya, pengikut dan umatnya. Menghibur tujuannya adalah untuk supaya seseorang terobati sakit hatinya atau luka hatinya. Sedangkan menegur adalah justru agar hati seseorang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Keduanya sangat dibutuhkan oleh seorang percaya. Dihibur dan ditegur, ditegur dan dihibur. Namun keduanya itu perlu dialami oleh seseorang dengan satu tujuan, agar ia bisa pulih dan sembuh dari penyakit rohani yang sedang dideritanya. Hari ini saya Nicholas Kurniawan masih dalam topik COVID-19 atau 19 renungan tentang penghiburan Tuhan. Kali ini bertemakan ditegur, dihibur, dan disembuhkan. Dari Yesaya 57 ayat 15-18, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Israel penerima surat Yesaya ini menerima berbagai macam nubuatan atau berita-berita perintah yang sangat penting untuk pemulihan Israel di kemudian hari. Dan di dalam bacaan Yesaya 57 ini tentu saja sudah jelas konteksnya bahwa Tuhan waktu itu sedang murka karena melihat perilaku kehidupan orang Israel yang menyembah berhala. Penyimpangan-penyimpangan iman banyak terjadi di dalam kehidupan mereka yang sedang menderita pada waktu itu. Dan penderitaan memperparah lagi kejatuhan iman mereka. Penyimpangan-penyimpangan pun terjadi, dan Tuhan tidak bisa tinggal diam. Karena itu dia berkata bahwa sebagai yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya di atas umatnya, dia mau bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk semangat mereka bisa hidup kembali. Dan hati mereka yang remuk itu bisa bangkit kembali. Dan dengan tegas Tuhan juga mengatakan, bukan untuk selama-lamanya aku berbantah atau murka kepada mereka.
Kalau kita memperhatikan, maka di dalam ayat 15-18 ini jelas sekali bahwa Tuhan menegur keras orang Israel. Tetapi dalam tegurannya itu dia seperti seorang dokter yang mendiagnosis penyakitnya. Dikatakan bahwa Tuhan murka karena kesalahan kelobaan mereka. Mereka mengejar untung, mereka memikirkan diri sendiri, sehingga Tuhan bertindak mau menghajar mereka, mau menyembunyikan wajah Tuhan dari mereka, berpaling wajahnya dari mereka. Padahal mereka juga tetap hidup di dalam dosa mereka, hingga dikatakan mereka murtad, menempuh jalan yang dipilih hati mereka tanpa menyerahkan hati kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan yang tahu segala sesuatu menjanjikan sesuatu bagi mereka yang bertobat, yaitu Tuhan akan sembuhkan dan menuntun mereka dan memulihkan mereka dengan penghiburan. Di sini gagasan penghiburan pun muncul yang selaras juga dengan teguran Tuhan. Apa yang diajarkan dari rangkaian ayat ini adalah ingin memberitahu kepada setiap kita bahwa Tuhan menegur agar kita buka hati dan bertobat. Tetapi Tuhan menghibur agar luka hati kita terobati. Dua perkara inilah yang sangat kita butuhkan. Kita bertobat dan kita diobati, karena efek dari dosa dan kesalahan kita pun menyebabkan dan menyisakan luka. Dan untuk itu kita butuh dihibur oleh Tuhan, bukan saja ditegur karena kesalahan-kesalahan kita. Dan Tuhan lengkap kasih-Nya kepada kita. Dia menghibur, tetapi penghiburannya itu tidak meniadakan tegurannya. Justru karena kasih-Nya dia menegur dan menghibur sekaligus. Setelah dia menegur, dia menghibur, dan setelah dia menghibur, dia juga menegur dengan satu tujuan agar mereka yang percaya kepada Tuhan mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam kasih dan oleh kasih Tuhan itu sendiri. Hari-hari ini di dalam kondisi yang sedang sulit, bisa saja iman kita juga menyimpang, mulai tidak percaya dan meragukan, bahkan menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan sendiri. Hari ini marilah kita datang kepada teguran dan penghiburan Tuhan. Teguran untuk bertobat dan penghiburan agar sakit hati dan luka hati kita terobati. Biar bertobat dan berobat kepada Tuhan adalah dua bagian yang kita lakukan dengan tulus dan berserah. Karena dari situlah sebenarnya pengalaman dihiburkan oleh Tuhan akan terjadi. Penghiburan yang bukan sekedar kita pahami, tapi penghiburan yang juga kita alami. Dan penghiburan itu memulihkan. Penghiburan dari Tuhan bukan semata untuk membuat kita merasa senang, merasa tenang, tetapi penghiburan dari Tuhan juga membuat kita menang dari segala dosa dan pelanggaran kita, juga menang dari sakit hati kita yang melukai. Tuhan mengasihi dengan anugerah-Nya yang ajaib. Dia menegur, Dia menghibur, dan ingin menyembuhkan. Karena itu, tersungkurlah kepada-Nya, berserahlah kepada-Nya, dan bersyukurlah untuk penghiburan yang tak habis-habisnya setiap hari Tuhan sediakan untuk kita. Datang kepada-Nya, berserah utuh kepada-Nya, dan bicara jujur apa yang engkau rasakan. Dia selalu mendengarkan. Dia selalu menanti untuk setiap anak-anak-Nya mengadu kepada-Nya, datang kepada-Nya, dan bertobat di hadapan-Nya agar terobati luka hatinya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.